Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami mengenai penilaian pembelajaran PKN SD 1 dengan dosen pengampu Rahidatul Laila Agustina MPD. Kami dari kelompok 6 yang beranggota saya sendiri yaitu Narsepa NPM 3062056062 dan teman saya yang bernama Rini Nur Ajijah NPM 306205606254. Bagian A. Standar penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan kelompok mata pelajaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan tersebut mencakup wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme, bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Sejalan dengan peraturan perundangan di atas, maka standar kompetensi kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani dalam pelaksanaan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan. Kegiatan kelompok mata pelajaran ini dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan pembelajaran, baik dalam kegiatan intrakurikuler melalui mata pelajaran maupun ekstrakurikuler melalui pengembangan diri. Penilaian untuk kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilaksanakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian kelas, classroom assessment, dan oleh satuan pendidikan untuk penentuan nilai akhir pada satuan pendidikan melalui ujian sekolah dan rapat Dewan Pendidik. Haris 3 September 2007 untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui A. Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afektif dan kepribadian peserta didik. Dan B. Ujian ulangan dan atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 64 Ayat 3. Bagian B. Prinsip-prinsip penilaian pembelajaran. Pada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2007 juga disebutkan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objek berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang ketiga, adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta berbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, dan adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat, terpadu berarti penilaian oleh guru merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh guru mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kesembilan, akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Bagian C, instrumen penilaian pembelajaran PKN. Jenis-jenis penilaian diantaranya adalah A. Kuis. Kuis ini berbentuk isian singkat, biasanya menanyakan hal-hal yang bersifat prinsip. Kuis dapat dilakukan sebelum pelajaran dimulai. Kuis ini bertujuan untuk mengungkapkan kembali penguasaan pembelajaran oleh siswa. Yang B, ulangan harian, yaitu ujian yang bisa dilakukan setiap saat. Bentuk soal yang digunakan lebih baik jika uraian. Bagian C, pertanyaan lisan di kelas, yaitu guru menanyakan beberapa pertanyaan kepada siswa dengan tujuan menguatkan pemahaman terhadap konsep. Teknik bertanya yang baik yaitu mengajukan pertanyaan dengan jelas lalu memberikan waktu kepada siswa untuk menjawab. Yang D, tugas individu, yaitu suatu jenis penilaian berupa tugas bertujuan untuk memperkarya materi pembelajaran siswa. Misalnya tugas mengamati gejala atau fenomena di lingkungan tempat tinggal siswa. Yang E, tugas kelompok, yaitu tugas untuk siswa yang dikerjakan oleh kelompok siswa. Jenis tugas kelompok biasanya digunakan untuk menilai kemampuan kerjasama di dalam sebuah kelompok. Bentuk soalnya adalah uraian bebas dengan tingkat berpikir yang tinggi. Dan yang terakhir, F, ujian sumatif, yaitu ujian yang dilaksanakan di akhir pembelajaran setiap standar kompetensi. Ujian sumatif bisa disebut juga dengan ujian semester. Bentuk soal yang digunakan sebaiknya berupa tes objektif dengan seluruh variasi. Bentuk instrumen tes dan non-tes. Penilaian juga dapat dilakukan dengan instrumen dalam bentuk tes dan non-tes. Bentuk instrumen tes terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk soal uraian dan objektif. Soal uraian dapat dibedakan: A. Soal uraian bebas digunakan untuk mengungkapkan pendapat siswa atau tanggapan terhadap suatu objek. Siswa yang mempunyai banyak pengetahuan maka dapat mengembangkan jawabannya dengan luas, sedangkan siswa yang kurang adanya pengetahuan maka akan kurang dalam mengembangkan jawabannya. Yang B, soal uraian terbatas, yaitu pertanyaan terbuka tetapi jawabannya sudah ditentukan sebagai batasan, dapat berupa jumlah, acuan, ataupun aspek materi. Jadi dalam soal uraian terbatas, siswa tidak dapat menjawab pertanyaan dengan kriteria lain. Bagian C, soal uraian tekstur, yaitu soal yang mengharuskan siswa untuk menjawab pertanyaan berdasarkan data yang tersedia. Bagian D, soal objektif, juga memiliki variasi, yaitu isian singkat, benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, melengkapi pilihan, hubungan antara hal, tinjauan kasus, pilihan ganda kompleks, dan membaca diagram. Terima kasih sebelumnya kepada Nursepa yang telah mempresentasikan. Selanjutnya saya Rinur Ajijah mempresentasikan pada bentuk instrumen non-tes. Yang pertama ada observasi. Observasi dapat dilakukan pada waktu siswa melakukan proses pembelajaran, baik pada saat di dalam kelas maupun pada saat studi lapangan. Ketika suatu kemampuan muncul, maka akan menggambarkan tingkat kemampuan yang dikuasai. Jika guru ingin mengobservasi, maka harus mempersiapkan lembar observasi. Observasi biasanya digunakan untuk menilai perbuatan, terutama aspek keterampilan tertentu. Yang kedua, ada penugasan. Penugasan dapat dikerjakan secara individu maupun kelompok. Biasanya guru dapat memberikan penugasan, guru juga memberikan batas waktu untuk mengerjakan tugasnya, baik mengerjakan tugas tersebut di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, ada dokumentasi. Penilaian dilakukan dengan cara melihat karya siswa yang diperoleh selama melakukan kegiatan pembelajaran. Dokumen hasil karya siswa dapat berupa clipping, diskusi dalam sebuah kelompok, laporan pengamatan di lapangan, makalah, dan lain-lain.
D. Pengembangan penilaian hasil belajar menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif berkenaan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Terdapat 6 aspek ranah psikomotoris, yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif. Selain ketiga taksonomis Bloom di atas, penilaian hasil belajar PKN-SD juga perlu memperhatikan aspek psikologis, sosio-kultural, dan spiritual. Moral juga memiliki peranan penting sebagai indikator penilaian hasil belajar PKN-SD. Berikut ini digambarkan pengembangan penilaian hasil belajar PKN-SD. Sikap dan pengembangan penilaian dengan teknik tes. Teknik tes merupakan salah satu alat, cara, dan langkah-langkah yang sistematik untuk digunakan dalam mengukur sejumlah perilaku tertentu siswa. Bentuk tes terdiri dari satu. Yang pertama itu ada tes tertulis, yaitu penilaian yang bentuk dan pelaksanaannya dilakukan secara tertulis. Salah satu di antaranya adalah soal uraian bebas, digunakan untuk mengungkapkan pendapat siswa atau tanggapan terhadap suatu objek. Siswa yang mempunyai banyak pengetahuan maka dapat mengembangkan jawabannya dengan luas. Sedangkan siswa yang kurang adanya pengetahuan maka akan kurang dalam mengembangkan jawabannya. 2. Tes lisan, yaitu alat penilaian yang bentuk dan pelaksanaan dilakukan secara lisan. 3. Tes perbuatan, yaitu penilaian dilakukan melalui perbuatan siswa. Penilaian ini dirasa tepat untuk pembelajaran PKN-SD karena terkait dengan sikap dan perilaku yang bermoral dan berkarakter. Selanjutnya ada pengembangan alat penilaian dengan teknik non-tes. Prosedurnya tidak sesistematis sebagaimana teknik tes. Bentuk tes ini untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik, minat, sikap atau kepribadian siswa. 1. Yaitu pada penugasan dapat berupa skala sikap, yaitu alat penilaian yang digunakan untuk mengungkapkan sikap siswa melalui tugas tertulis. Dari jawaban siswa, guru dapat melihat perwujudan perilaku siswa. 2. Observasi, alat penilaian yang pengisiannya dilakukan oleh guru atas dasar pengamatan terhadap perilaku siswa. Observasi dapat dilakukan dengan mengisi checklist oleh guru dari beberapa daftar sikap dan perilaku. Penilaian ini dapat juga berupa catatan harian mengenai perilaku siswa, misalnya keterlambatan, mengambil yang bukan miliknya, suka mengganggu, dan sebagainya. Pengembangan alat penilaian kognitif. Yang pertama ada pengetahuan, yaitu mencakup kemampuan ingatan dari apa yang telah dipelajari berkaitan fakta dan peristiwa. Yang kedua ada pemahaman, yaitu mencakup kemampuan menerima arti dan makna dari apa yang telah diterima. Yang ketiga ada penerapan, yaitu dengan menerapkan masalah pada yang nyata. Keempat ada analisis, kemampuan di mana menganalisa apa yang dimengerti menjadi lebih paham lagi. Kelima sintesis, kemampuan membentuk pola baru yang dianggap lebih tepat. Keenam evaluasi, kemampuan untuk menilai hasil ujian atau hal lain sesuai standar. Selanjutnya ada pengembangan alat penilaian afektif. Yang pertama penerapan yang berhubungan dengan kesensitifan akan suatu peristiwa. 2. Partisipasi, kesediaan memperhatikan dan peduli
Untuk ikut serta, 3. Penilaian dan penentuan sikap, yaitu dengan penerimaan atau mengakui pendapat orang lain. Yang keempat, organisasi, sistem nilai, pedoman, dan pegangan hidup. Yang kelima, pembentukan pola hidup terkait dengan kehidupan pribadi. Nah, selanjutnya ada pengembangan alat penilaian psikomotorik. Yang pertama ada persepsi, di mana ada kemampuan memilah-milah hal-hal secara khas setelah menyadari adanya perbedaan. Misalnya, pemilahan anak antara yang pendiam dengan anak yang suka berbuat gaduh. Yang kedua, kesiapan, kemampuan penetapan diri dalam gerakan jasmani dengan rohani. Dalam PKN misalnya mengamati perilaku seorang. Yang ketiga, ada gerakan terbimbing, menirukan gerakan yang sesuai dengan contoh yang diberikan oleh guru. Misalnya dalam PKN, guru memberi contoh atau suri tauladan, cara mengucapkan salam yang baik, perilaku yang sopan di depan murid. Yang keempat, ada gerakan kompleks, melakukan sikap moral, cara membantu teman yang membutuhkan bantuan, sikap yang menyenangkan, terampil, dan cekatan. Yang kelima, gerakan yang terbiasa, yaitu mencakup kemampuan melakukan kebiasaan yang baik, contohnya kebiasaan mengucapkan salam, jabat tangan, dan sebagainya. Yang keenam, penyesuaian pola gerakan, yaitu menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar. Dan yang ketujuh, kreativitas, di mana kemampuan berperilaku yang disesuaikan dengan sikap dasar yang dimilikinya sendiri, misalnya dengan cara bergaul, cara menolong teman yang membutuhkan. Kesimpulan, penilaian adalah suatu kegiatan untuk membuat keputusan tentang hasil pembelajaran dari masing-masing siswa, serta keberhasilan siswa dalam kelas secara keseluruhan. Penilaian juga merupakan indikator keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang mencakup tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Teknik dan instrumen pada penilaian harus disesuaikan dengan prinsip penilaian yang terdapat pada standar penilaian. Hal ini disebabkan karena penilaian sebagai babak final dalam pembelajaran yang memiliki peranan sangat penting. Ketepatan pemilihan metode penilaian hasil belajar, indikator yang digunakan, dan jenis atau alat penilaian memiliki andil besar dalam berhasil tidaknya proses penilaian. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.